bukan di warnet. Saya nonton film pornonya di kantor gereja. Karena free, nggak usah bayar kan. Jadi kan karena gue khotbah sama kudusan, jadi gue searching dong apa bahaya tentang film porno. Oh, otak kita itu kayak mobil yang ketabrak, rusak, otaknya jadi rusak. Gue udah tahu semua. Gue udah tahu semua akibatnya, tapi gue nggak bisa bilang enggak sama dosen. Hah? Kamu kan pendeta. Say, kamu kan pendeta, say. Oh, kamu jatuh, say. Oke, kembali lagi di program kita hari ini, para pemirsa Today's Message Podcast, dan kita masih dalam bulan ini bahas tentang Overcoming Series. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber yang luar biasa banget. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, seorang pastor dari ECC Church Bandung. Wow, langsung aja aku mau sambut Pastor Victor Waang. Halo Pastor Victor, apa kabar nih? Halo ya. Good. Oke, puji Tuhan. Oke, Pastor, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, Pastor, tentang hawa nafsu, Pastor. Ya, ini pasti kita, apalagi cowok-cowok ya, Pastor ya, pasti pernah ngalamin ya. Benar banget. Oke, Pastor, nih saya mau tanya nih yang pertama, Pastor, soal hawa nafsu ya. Sebenarnya salah nggak sih, Pastor, kalau kita tuh sebagai manusia dan taruhlah mungkin sebagai orang Kristen gitu ya, yang sering mendengarkan kayaknya, wah nggak boleh ada hawa nafsu, kamu gini. Sebenarnya kita boleh nggak sih punya hawa nafsu itu, dan apakah selalu yang dibahas dengan hawa nafsu itu adalah negatif? Gimana, Pastor? Ya, good banget. Thank you, Hosea. Nah, kalau saya coba lihat tentang apa tuh hawa nafsu, emang kalau dalam bahasa Indonesia itu bicara soal hawa nafsu selalu konotasinya itu ke arah hal yang negatif. Negatif ya, Pastor ya? Ya, seperti mungkin buat pria bangkit syahwatnya, atau mungkin buat yang perempuan ketika melihat cowok kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di tadi yang Mas Adi bilang ya, kalau kan ada semangat tuh. Iya. Ada semangat yang ke nafsu itu kalau diingat kan dibilangnya lust, hawa nafsu. Lust. Tapi kalau semangat buat hal yang baik itu kan passion. Jadi sebenarnya bahan bakarnya itu adalah semangat, cuman kemana kita mendorong semangat ini nih? Apakah buat lust atau buat kayak sebuah desire, kayak buat sebuah passion? Nah, kalau kita lihat di satu ayat di Matius 5 ayat yang ke-28 dibilang, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Nah, kata menginginkannya di sini itu dia nggak menggunakan kata desire, dia nggak pakai kata passion, dia pakai kata lust. Dibilang sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi keinginan seperti apa yang akan menjadi hawa nafsu? Tadi keinginan yang tadi dibilang di sini sudah berzina di dalam hatinya. Kayak gitu. Nah, Pastor, kalau itu kan kita bicara soal dengan lawan jenis. Bagaimana dengan kalau ngomong makan, Pastor? Kan suka ada tuh ya hawa nafsu makan gitu. Nah itu apakah salah juga, Pastor? Gimana? Setuju banget. Jadi lust di sini nggak hanya lust tentang ke lawan jenis, tapi lust ke makanan sampai kita overweight. Atau mungkin lust kayak lagi seru kan sekarang, saya nggak menyalahkan, nggak boleh nonton, kayak misalnya nonton drama Korea sampai pagi, terus kita kurang tidur. Nah, saya pikir jadi hawa nafsu itu nggak hanya bicara soal ke seks, ke lawan jenis, ke pornografi, tapi the way kita hidup menurut saya. Gitu ya. Apalagi kalau abis drakor terus paginya nggak sempat doa ya, Pastor, nggak saat teduh gitu. Langsung baper.
Iya biasa kan gitu ya, udah baper terus nonton drakor apalagi terus kita nggak ada dalam doa akhirnya nggak dikuasai Roh Kudus, wah lama-lama tuh perasaannya jadi ngaco ya Wester ya. Iya dong, bener banget kemana-mana jadinya. Oke, nah sekarang Wester itu kan sesuatu yang memang ada ya dalam diri kita, yang namanya hawa nafsu itu. Nah sekarang pertanyaan saya adalah apa sih yang membuat seringkali hawa nafsu itu menjadi tidak terkendali dalam hidup kita, Wester? Nah, kalaupun sampai nggak terkendali tuh terus kita mesti gimana gitu? Tapi kan kalau cowok-cowok ya ini saya to the point aja gitu. Mungkin buat teman-teman muda yang menyaksikan program ini, wah kalau udah kecenderungannya punya hawa nafsu kepada pornografi gitu ya. Itu kalau nggak nonton, apalagi kalau sekarang mungkin seringnya di rumah nggak ngapa-ngapain, jadi pikirannya kemana-mana gitu. Nah kalau nggak nonton tuh bisa pusing, bisa sakit kepala. Ada loh, saya dengar teman saya ngomong kayak gitu kan. Nah itu gimana Pastor supaya kita bisa akhirnya mengendalikan nih apa yang ada dalam diri kita nih? Good banget pertanyaannya. Jadi dosa dalam bentuk hawa nafsu ini, yang pertama kita perlu tahu dia tidak memandang status. Jadi bukan karena saya jadi seorang pastor, jadi hawa nafsu itu enggan dekat dengan saya. Jadi dosa itu nggak pernah mengenal status. Dosa nggak pernah mengenal status kerohanian seseorang di gereja apalagi. Nah, jadi sangat mungkin sama seperti saya seorang pastor masih sangat dapat dikuasai oleh nafsu. Loh gimana kok katanya pastor kok masih bisa jatuh? Betul. Karena dalam hidup itu seperti kita pernah dengar ada dua istilah nih. Ada dua anjing nih. Anjing putih sama anjing hitam. Mana yang menang? Orang selalu pikir anjing putih. Pasti anjing putih akan mengalahkan anjing hitam. Bukan. Yang menang adalah siapa anjing yang paling sering kita kasih makan. Kalau kita lebih hitam, pasti anjing putihnya kalah. Tapi kalau kita lebih banyak kasih makan anjing putih, pasti anjing hitamnya kalah. Kenapa? Ini gambaran di dalam hidup kita itu ada manusia daging dan manusia roh. Mana yang menang? Manusia daging atau manusia roh? Oh, manusia roh, Pastor, belum tentu. Kalau kita lebih banyak kasih makan manusia daging kita yang akan mengalahkan manusia roh kita. Tapi kalau kita banyak kasih makan manusia roh kita, maka manusia roh kita yang akan mengalahkan manusia daging kita. Itu sebabnya di Kolose 3 ayat 15 dikatakan, karena itu matikanlah. Ini kata perintah. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Gimana caranya? Matikanlah. Nah, matikanlah itu begini, sama. Zaman saya dulu, saya paling senang nonton film Mike Tyson ya. Tinju betul. Senang banget tuh ngeliat dia. Aduh, lehernya kayak beton tuh dibilang, leher beton. Itu Mike Tyson udah segede gitu, susah ngalahinnya. Tapi coba, kalau dia masih bayi, pasti saya berani ngalahkan Mike Tyson itu. Bayi soalnya kan. Jadi bunuh dosa waktu kecil. Kan dosa waktu kecil. Jangan kasih makan. Jangan kasih energi. Mengapa hawa nafsu enggak terkendali? Karena kita kasih makan hawa nafsu itu. Sehingga itu menguasai kita. Jadi enggak terkendali oleh diri kita. Jadi jangan kasih makan. Saya jatuh dalam pornografi, saya dari kelas 5 SD tuh. Wow. Dulu masih belum ada internet tentunya. Jadi dulu masih pakai buku. Dulu masih stensilan. Stensil. Betul. Dari situ pindah ke video yang VHS, Betacam. Jadi dulu masih kayak gitu. Dan dulu itu untuk bikin dosa susah banget. Karena kalau saya dulu nyewa video yang semi aja, itu harganya 16.500. Uang sekolah saya dulu 9.500. Iya, masih murah ya. Betul.
Ini mahal banget. Kan? Jadi kalau belum bikin dosa, betul-betul berusaha. Karena mahal banget. Sekarang kita perlu lebih kuat. Iya. Karena betul. Sekarang lebih gampang. Betul. Wifi di mana-mana sekarang. Makanya dibilang matikanlah dalam dirimu. Oke. Gimana cara matikannya? Jangan kasih makan si hawa nafsunya, kasih makan manusia roh kita. Saat teduh, doa, bahasa roh. Oke. Itu kita lagi kasih makan manusia roh kita, anjing putihnya kita. Iya. Jadi jangan sampai itu sudah keburu besar gitu ya, sehingga kita pun jadi akhirnya malah udah terjerat gitu ya, Pastor ya. Betul. Kalau sekarang kita tahu itu dosa, tapi kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi kita nyerah gitu. Iya. Ya tahu ini salah, tapi ya gimana, gue suka ya gitu. Oke. Nah, Pastor, itu kan tadi kondisinya kalau tadi Pastor bilang matikanlah ketika itu masih kecil, ya kan? Jangan sampai udah keburu besar. Nah, bagaimana nih kalau dengan teman-teman yang sekarang sudah terjerat nih, Pastor? Dan bisa dibilang kalau sekarang mungkin udah ketemu Mike Tyson yang gede nih. Tapi mereka mau lepas. Nah, itu kan seringkali jadi struggle yang lumayan berat. Nah, ada nggak kira-kira pandangan dari Pastor untuk kita tuh bisa lepas ketika kita mungkin sudah terlalu lama terjerat dalam dosa? Betul. Nah, saya terjerat masturbasi dari 5 SD. Saya itu lepasnya 3 SMA. Oke. Dari 3 SMA itu umur saya berapa ya? Umur saya mungkin 17 tahun hari itu. Sekarang umur saya 48 tahun, saya satu kali pun nggak pernah masturbasi lagi. Kenapa? Waktu itu saya datang ke Jambore Pelajar. Waktu itu ada Kasamatan Pangela. Dia cerita, siapa yang mau menerima Yesus 100%. Jadi hari itu saya ke depan, saya bilang, Tuhan, saya capek dia masturbasi. Kadang saya bilang, Tuhan ini yang terakhir, 3 hari kemudian jatuh lagi. Iya. Betul. Terus ini terakhir janji Tuhan, janji. Jatuh lagi 2 hari kemudian. Iya. Nah, saya capek, akan saya ke depan. Dan hari itu puji Tuhan, saya menerima Yesus benar-benar 100%. Dan aneh, nggak ada lagi tuh keinginan untuk saya masturbasi. Nah, tapi apa raksasa hawa nafsu yang udah jadi magnesin yang besar, yaitu film porno. Saya itu ada masa di mana gini, saya khotbah di gereja. Selesai khotbah di gereja, saya ke kantor gereja, karena di kantor gereja ada wifi, saya di situ nonton film porno. Jadi saya nonton film pornonya bukan di warnet, saya nonton film pornonya di kantor gereja. Karena free, nggak usah bayar kan? Iya. Wifi-nya bagus, lagi kenceng. Iya. Dan itu cukup lama, Hosea, mengikat saya. Sampai saya menikah. Itu saya udah jadi pastor ya, Sampai saya menikah, saya masih jatuh. Karena sekarang di rumah saya ada wifi, ya saya nontonnya di wifi. Di rumah. Istri saya udah tidur, saya nonton. Sampai jam 2, sampai jam 3 hari itu. Itu saya udah jadi pastor. Saya sering mendoakan orang pelepasan. Tapi saya nggak bisa kalah tuh. Tadi yang saya bilang ke kamu, saya suka film porno. Saya tahu itu salah. Cuman gimana ya, gue suka. Gue suka banget. Dia sama Tuhan, maaf ya, saya suka nih Tuhan. Suka banget saya bilang. Sampai satu kali saya capek. Akhirnya saya bilang ke istri saya malu banget bilang ke istri saya. Kayak pengen menghilang tuh gue rasanya tuh. Gue malu banget ya bilang ke istri gue. Cuman gue ingat satu ayat di Yakobus 5 ayat yang ke-16. Nah di situ kan dibilang, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Oke. Jadi gue udah tahu, host, film porno itu merusak otak, film porno itu membuat hipoten, gue udah tahu semua akibatnya lah. Jadi gue itu pengkhotbah tentang kekudusan.
Tapi masih begitu ya Master ya? Masih jatuh dalam dosa, gue masih dalam 30 pornografi. Jadi kan karena gue hot bahasa kekudusan, jadi gue searching dong, apa bahaya tentang film porno. Oh, otak kita itu kayak mobil yang ketabrak, rusak, otaknya jadi rusak. Gue udah tahu semua. Gue udah tahu semua akibatnya, tapi gue nggak bisa bilang enggak sama dosa. Akhirnya gue bilang ke istri gue kaget. Oh, bilang apa? Hah? Kamu kan pendeta. Say, kamu kan pendeta, Say. Oh, kamu jatuh, Say. Nggak bilang apa ke istri bilang. Nggak, jawabnya jujur. Saya suka. Saya suka film porno. Gue nonton film pornonya yang banyak. Yang segala film gue udah nonton, host. Jadi gue suka, saya bilang ke istri gue. Tapi istri gue itu kaget. Tapi dia nggak menghakimi gue. Dia mengampuni gue. Terus dia bilang gini. Say, nanti setiap kali kamu jatuh, kamu bilang sama saya lagi ya. Kedengar, itu kan gue malu kan ngakut istri gue. Gue lupa tuh, beberapa lama kemudian gue jatuh lagi, House. Akhirnya gue cerita lagi ke istri gue kembali doain gue lagi supaya gue sembuh. Gue lupa tuh berapa kali ya gue jatuh, akhirnya gue ngaku lagi. Nah sekarang di rumah gue ini ada internet, kenceng lagi internetnya. Jadi gue tuh bisa buka kapan aja. Tapi gue nggak buka tuh. Bukan karena gue nggak hafal alamat ya. Itu alamat film porno di kepala gue nggak ada yang lupa tuh. Semua masih ingat. Tapi kok kenapa gue enggak ya? Gue nggak nonton itu. Padahal sangat mudah sekarang di rumah gue ini. Iya betul. Karena anak gue dua-duanya online. Jadi gue harus pakai wifi yang tinggi, yang kenceng. Bisa banget. Tapi ini kalau sekarang itu gini, gua nggak selera tepatnya. Gak ada selera lagi. Jadi gak ada nafsu lagi, gak ada kekuatan lagi yang mendorong gua buat buka. Even tadi gua bilang sama lu ya, jujur, gua nggak buka bukan karena gua nggak tahu alamatnya. Gue alamatnya gua tahu semua. Oke. Jadi nah sampai akhirnya sekarang Kak Victor udah enggak lanjutkan lagi untuk nonton gitu ya. Itu apa sebenarnya yang selain tadi kan udah ngomong sama istri, sampai itu hilang perasaan itu gimana gitu loh. Boleh nggak sedikit di explore Kak Victor? Nah, gua suka sama istri. Terus gua terbuka sama anak rohani gua. Dia bilang nggak? Anak-anak rohani gue itu orang yang lihat gue khotbah di mana-mana. Iya. Tapi hari itu gue masih ingat tahun 2000 berapa ya, gue lupa tuh. 2010 kah aku lupa. 2005 aku lupa lah. Sekali gue pelayanan sama anak-anak rohani gue. Tiba-tiba kayak dorongan di hati gue. Ini di airport Cengkareng. Pas kita lagi nunggu mobil mau pulang, nunggu jemputan. Terus gue ngomong gini, guys, gue mau cerita. Kata gue. Cerita apa kak? Mereka bikin cerita pelayanan. Gua terikat film porno kata gue. Oh kaget. Gue terikat film porno nih kata gue tuh. Ya gue ceritain tadi. Dia bilang gua segala macem. Dan surprisingly ternyata mereka pun punya isi yang sama. Nah ini penting buat pemimpin nih. Waktu pemimpin menceritakan hal yang hebat, itu menginspirasi orang. Tapi waktu pemimpin menceritakan kegagalan dan kesalahan, itu akan membuat pemimpin terhubung dengan orang-orang yang mereka layani. Tapi pemimpin perlu balance nih. Menceritain hal yang bagus, juga hal yang jelek. Kenapa? Kalau yang bagus, orang gini, wah hebat, terinspirasi. Tapi waktu kita ceritain gue gagal, gue jatuh, itu akan membuat mereka terhubung sama kita justru. Iya, mau support kita juga gitu ya. Betul. Wow. Betul. Nah, oke, jadi berarti ini kuncinya buat teman-teman kalau yang sekarang sedang ketemu dengan Mike Tyson dosanya nih istilahnya gitu ya. Berarti mungkin salah satu tadi yang Kak Victor bilang adalah kita mulai bisa terbuka gitu kali ya. Betul. Mungkin dengan pemimpin rohani kita kalau kita masih ada di bawah kepemimpinan seseorang gitu ya. Terus kalau yang pasti yang pasti percaya ya. Iya betul, saya percaya.
Bahkan juga kan keterbukaan kunci pemulihan. Iya, betul. Dan juga bagaimana kita juga mungkin kalau udah punya pasangan perlu cerita. Berarti tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak juga orang-orang yang walaupun sudah menikah pun terjatuh gitu ya. Karena kan kalau dulu ya kita waktu masih zaman sekolah kan ya, wah iya gue suka nonton film porno nih gini. Ntar lah kalau gue udah married mah nggak bakalan nonton, dah kan udah punya istri gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu ya Kak Victor ya, masih banyak orang-orang yang bisa terjatuh sekalipun sudah menikah gitu. Betul. Aku pun dulu mikirnya gitu, sama ya. Dulu gue mikir nanti kalau gue udah nikah nggak akan, ternyata enggak. Malah gue makin dalam tuh hari itu. Oke. Ya, nah jadi Kak Victor nih, kira-kira nih kalau buat kita yang sekarang ini atau mungkin teman-teman yang masih terjerat dalam hal seperti ini, nah gimana ya caranya supaya kita bisa mengalihkan dari rasa cinta kita akan dosa gitu istilahnya dengan keterikatan kita, dan gimana kita bisa mengubah itu dan membawa itu menjadi sebuah keterikatan kepada Tuhan. Gue suka banget sih. Satu katanya adalah kita harus lari ya. Lari dari dosa, lari untuk mengejar Tuhan. Oke. Lari untuk meninggalkan dosa dan lari untuk mengejar Tuhan. Contoh, kita sering dengar dulu sekolah minggu soal Yusuf. Iya, Yusuf benar. Betul kan? Nah, semakin gue besar, gue belajar, Yusuf itu diajaknya itu bociang. Boci. Laki-laki guys, ya guys laki-laki guys, aduh guys. Ya laki-laki lah. Makanya gue selalu bilang, tenang. Gue nih pendoa, nih gue si nabi, gue si kuat nih. Kalau gimana, lu pendoa. Itu lu bukan pendoa, gue bilang sama gitu. Doni lu bukan pendoa, gue bilang. Lu nggak bisa, harus lari, aku bilang gitu. Dan Yusuf lari gitu. Iya. Nah, zaman dulu itu kan belum ada, kebayang nggak? Kalau terpikirin Yusuf hebat banget. Zaman dulu kan belum ada teknologi underwear. Kayak sekarang kan masih pakai jubah gitu ya. Iya. Kalau jubahnya dipegang sama tante pot, berarti kebayang itu Yusuf pakai apa tuh waktu lari itu? Tapi, bener gak Os? Tapi kan dia tuh decide buat lari. Yes. Jadi ini kata kuncinya. Kita perlu memutuskan. Saya memutuskan untuk lepas. Saya nggak bisa lepas. Saya cerita ke istri saya terbuka ke anak-anak saya. Jadi ada kata ini, kata memutuskan. Oke, memutuskan ya, ini penting ya. Betul, itu menurut gua kata kuncinya. Kalau kita nggak mau memutuskan, susah. Mau didoain pelepasan, mau di pengurapan, siram air segayung, seember, dimandiin. Menurut gua it doesn't work ya. Kenapa? Karena dia enggak memutuskan. Oke. Kalau gua memutuskan. Gue suka banget. Gue senang nontonnya. Cuma gue tahu gue harus memutuskan. Gue harus berhenti. Gue tahu kapan gue harus berhenti. Yeah. Ini lama banget lah. Gue tuh lama banget. Atau gue kayaknya ada kali 20 tahun ada. Dari SD kelas 5 ya gue terikatnya. Iya. Lama banget. Yes. Lama banget. Tapi ini memang sesuatu yang bisa dibilang sangat fenomenal juga sih ya, soal hawa nafsu ini ya. Karena kalau kita lihat di Alkitab aja banyak orang-orang bahkan kayak Daud itu kan udah sampai dibilang a man after my own heart kata Tuhan. Ya. Tapi itu pun masih bisa melakukan hal yang salah ketika berkenaan dengan perempuan, dengan hawa nafsunya mulai digoda gitu ya Kak ya. Sampai akhirnya dia jatuh sama Bathsheba gitu. Ya, betul. Yeah. Tapi as you know, at the end Daud mengakui itu sama Tuhan. Yes. Mengakui ya. Ini penting nih, berarti kayak tadi Kak Victor juga udah sampaikan di awal. Bagaimana ketika kita jatuh, kita memutuskan, dan juga yang kedua, kita harus punya orang yang bisa dipercaya untuk kita bisa share. Tujuannya untuk membantu kita, mensupport kita gitu ya Kak Victor. Betul. Wow, luar biasa. Makanya bilang Daud
perfect man in his generation. Yes. Even dia jatuh dengan Bathsheba. Bukan kan dia jatuh, dia bunuh istrinya Bathsheba. Tapi Tuhan bilangnya he is a perfect man in his generation. Iya. Kan dia hebat banget. Dia mengerti dan melakukan kehendak Tuhan di zamannya. Itu amazing banget. Betul. Wow. Amazing. Jadi kalau kita hari ini ada yang terikat jatuh, mungkin sama kayak saya, udah jadi pastor, pendeta, malah saya lebih parah lagi tentang film pornonya di kantor gereja gitu loh. Tapi kalau setiap kali ketemu balik, saya lihat Tuhan tuh baik ya. Yes, Tuhan tuh baik. Jadi kita harus selalu berpikir bahwa ada kesempatan di mana Tuhan memberikan kepada kita untuk kita bisa kembali sama Dia ya. Seringkali kan intimidasi dan juga kayak tadi Kak Victor bilang kan, kalau kita udah jadi hamba Tuhan, udah pelayanan gitu, seringkali kan walaupun kita tahu itu salah, kita bisa terulang, begitu berulang kita terintimidasi, terus kayaknya hidup ini stres terus gitu ya. Oke, nah Kak Victor nih bener yang kata saya, intimidasi itu bener yang kata kamu, yang kenapa orang nggak balik ke Tuhan karena tadi kata intimidasi itu benar banget. That's a good word, intimidasi. Jadi kalau kita udah sampai terintimidasi, so what should we do, Kak? Kalau kita sekarang ini banyak yang mengalami ini sampai terintimidasi, gimana kita mengalahkan intimidasi ini? Nah sama. Orang yang intimidasi justru membuat dia menjauh dari tahta kasih karunia. Orang yang terintimidasi itu gini, dia pengen lepas tapi nggak sanggup. Jadi dia tertekan. Nah makanya saya lihat ya, saya kan sangat terintimidasi ya. Gimana enggak? Gue mengkhotbahkan kekudusan. Malamnya gue nonton film porno. Jadi gimana coba? Apa ya? I think gue sangat tertekan lah. Apa ya? Waktu nontonnya sih senang. Setelah nontonnya baru tertekan. Iya, betul. Baru terintimidasi. Jadi, itu gue terintimidasi banget ya. Nah, but selalu ada kasih karunia. Yes. Maksudnya pegang. Nah, kalau kita biarkan diri kita terintimidasi, kita kayak masuk ke sumur yang nggak ada dasarnya. Jadi gimana? Makin terus ke bawah. Karena rasa intimidasi akan menarik engkau turun ke bawah. Rasa diampuni membuat kita naik ke atas. Karena intimidasi itu membuat kita nggak layak. Aduh, gua kotor nih. Gua najis lah. Gua. Sebenarnya orang yang terintimidasi itu orang yang fokusnya ke diri sendiri. Ini intimidasi. Gitu. Wow, thank you banget nih Kak Victor nih. Sebagai bagian yang terakhir nih Kak Victor, mungkin ada nggak satu pesan dari Kak Victor buat teman-teman yang menyaksikan program kita hari ini, bagaimana kita bisa terus punya victorious life gitu, hidup dalam kemenangan, apalagi di masa pandemi ini kan ya, kan kadang-kadang kita juga mungkin sudah jauh dari komunitas, ya semuanya memang serba online, banyak orang-orang yang juga down dan ya larinya itulah jadi kepada yang nggak jelas, bahkan mungkin kepada dosa gitu. Nah gimana supaya di masa-masa pandemi ini kita tetap bisa punya hidup yang penuh dengan kemenangan? Mungkin boleh sedikit dari Kak Victor. Thank you Osea. Aku kasih satu ayat dari Roma 8 ayat ke-6. Saya baca terjemahan ICB, dibilang, jika pemikiran seseorang dikendalikan oleh dirinya yang berdosa, maka ada kematian. Dan lagi, kalau pikiran kita dikendalikan oleh diri kita yang berdosa, rasa bersalah, rasa intimidasi, maka ada kematian. Tetapi jika pemikirannya dikendalikan oleh roh, maka ada kehidupan dan kedamaian. Wow. Jadi kalau kita rindu, dalam hidup kita ada kehidupan. Kita menang dari dosa pornografi, menang dari hawa nafsu, makan yang banyak, nonton yang berlebihan. Kita mau ada kehidupan, bahkan ada kedamaian.
Maka dikatakan pemikiran kita perlu dikendalikan oleh roh. Bagaimana caranya? Ada sebuah quote berkata, seperti apa harimu sangat ditentukan dengan bagaimana engkau memulai hari dan mengakhiri hari. Oke. Bagaimana, seperti apa hidupmu di hari sangat ditentukan dengan bagaimana engkau memulai hari dan mengakhiri hari. Mari memulai hari jangan lihat Instagram, jangan lihat YouTube, Alkitab, baca firman Tuhan. Yes. Mari mengakhiri hari jangan dengan film-film Netflix lah, drakor kah, sampai kita nggak baca Alkitab. Mari mengakhiri hari dengan firman Tuhan, supaya kita kasih makan ke manusia rohnya kita. Yes. Manusia rohnya kita kuat, dia akan mengalahkan manusia dagingnya. Yes. Wow. Itu sih hasil. Wow. Ini keren banget ini. Thank you. Thank you banget nih Kak Victor. Jadi mungkin aku sedikit highlight ya teman-teman yang menyaksikan program ini. Pastikan kita memberi makan kepada manusia roh kita, gitu ya Kak Victor ya. Supaya itu yang semakin bertumbuh, sehingga hidup kita tidak lagi dikuasai oleh daging, tapi dikuasai oleh roh. Dan it's your choice. Itulah keputusan kita, apakah kita mau menghidupi kehidupan roh kita lebih lagi di dalam Tuhan. Thank you banget nih Kak Victor buat waktunya, buat kesempatan untuk bisa kita ngobrol-ngobrol. Dan aku percaya ini akan menjadi berkat juga buat teman-teman yang menyaksikan program kita pada hari ini. Oke semuanya, sampai jumpa di program kita selanjutnya, Today's Message Podcast. Dan terus keep update dengan Instagram kita @todaysmessage. God bless you.